Oke, kalau kita hanya melihat orang tiba-tiba dia mukul dan sebagainya kepada orang lain, kita harus memang mencari penyebabnya dulu. Nggak logis aja orang lagi ngapa-ngapain tiba-tiba apa namanya dipukul ya. Tetapi pertama ia melakukannya dalam keadaan sadar atau tidak. Jadi kita mesti mengetahui hal tersebut di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba atau apa atau tidak. Apalagi anak ini kan baru saja keluar dari apa tempat apa rehabilitasi atau penjara terkait dengan kasus narkoba. Lalu setelah itu pertama lagi yang juga harus yang kita lihat adalah pada waktu dia berada di dalam misalnya klub malam atau apa ada yang terjadi di situ. Nah, kalau tidak ada terus tiba-tiba ada orang secara tidak sengaja ngeliatin terus merasa tersinggung, nah ini ada sesuatu pada diri anak ini yang harus kita cari lebih jauh. Apa yang menyebabkan dia gampang sekali tersinggung hanya dengan ditatap orang, ya. Nah, gini, anak ini kan masih muda ya, termasuk Gen Z ya. Lalu kemudian dia perlu misalnya untuk mengeksistensi dirinya. Eksistensi diri itu kadang-kadang kalau untuk orang-orang yang kerjanya blogger atau apa tuh lebih kepada bagaimana orang melihat dia, apakah orang tertarik dengan apa yang dia unggah, dia merasa nyaman kalau dia diperhatikan oleh orang, mendapatkan tanggapan, mendapatkan apa ya namanya panggung, mendapatkan highlight dari lingkungan. Nah, itu menjadikan dia nyaman karena dia merasa eksis. Nah, eksis ini yang harus dilihat pada diri seseorang apakah sudah benar atau tidak. Kalau tidak benar, nggak begitu caranya untuk bisa eksis. Eksis itu bisa dengan cara berbuat sesuatu untuk komunitasnya atau untuk masyarakatnya atau apa. Jadi ini yang harus dilihat lagi, bagaimana perkembangan konsep diri anak ini. Anak ini punya kemampuan untuk kemudian mencari gambaran tentang dirinya. Gambaran tentang diri itu bisa ada hal yang positif, ada yang negatif tentang dirinya. Kelebihannya, kekurangannya. Dari kelebihan kekurangan, apa yang dia tahu tentang dirinya, itu kemudian nanti dievaluasi oleh dia sendiri untuk kemudian menjadi yang namanya self esteem, harga diri. Kalau anak ini merasa yang positif tuh kalau dikenal orang, orang melihat wajahnya terus tahu langsung nih siapa namanya, terus kemudian dia viral dan sebagainya, dan itu belum tentu baik sebetulnya, maka bisa saja self esteemnya jadi salah nih, harga dirinya jadi salah. Orang yang seperti ini kepercayaan dirinya digantungkan dari popularitas dia, bukan dari dia sebagai individu. Nah, ini udah salah. Kenapa salahnya? Salah bilang dalam lingkungannya pada dari waktu kecil, salah juga dari orang-orang yang dekat sama dia yang kemudian membuat dia punya gambaran diri yang salah tentang dirinya. Lalu, pertanyaan saya, bagaimana peran orang tuanya? Dia dibimbing untuk menjadi orang yang kemudian memahami dirinya dengan cara yang lebih wajar. Dan kemudian juga kita tahu bahwa ini mungkin nggak punya target hidup. Target hidupnya hanya adalah hura-hura. Target hidupnya adalah ketemu orang, orang mengadmire dia, mengadmire itu apa ya, mengagumi dia dengan caranya seperti itu. Padahal dia sebetulnya bukan apa-apa. Karena kalau orang hanya dikagumi dengan seperti itu, tapi tidak ada bentuk dalam kegiatan, dalam dirinya dia, misalnya dia itu orangnya kemudian welas asih, dia orangnya berempati dan sebagainya, maka hal ini akan menjadi menjerumuskan dia kalau apa target-target hidupnya menjadi salah. Nah, selanjutnya dia nggak punya juga yang namanya manusia itu lahir selalu memiliki yang namanya moral. Nggak ada manusia yang lahir amoral. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada orang yang tidak terstimulasi moralnya sehingga tidak nampil dalam bentuk perilaku. Saya ambil contoh, moral itu dikembangkan tidak bisa hanya dengan mengatakan moral, tetapi harus kemudian kita mengajarkan dia empati, bagaimana caranya mengontrol diri, bagaimana memiliki nurani agar bisa tahu mana yang baik dan buruk yang dia lakukan. Terus kemudian juga bagaimana dia memiliki kindness, fairness, respect dan sebagainya. Ada 7 virtue dari moral itu harus ada semua. Dan itu harus distimulasi. Kalau lingkungannya nggak pernah stimulasi, maka kemungkinan seperti ini. Gitu. Bun, kalau untuk efek dia kan pernah
mengkonsumsi barang terlarang gitu, Bun. Apa sih, Bun, efek ke jangka panjangnya terhadap pengonsumsian itu, Bun? Apakah lebih lebih bisa membuat orang itu mudah marah atau seperti apapun, dan imbasnya ke kasus penganiayaan Apa itu Mas? apakah bisa Efek apa? efek pengkonsumsi barang terlarang itu, apakah ada efeknya ke jadi emosinya lebih gampang marah apa gitu jangka panjangnya, Bun? Nah, keterkaitannya Bisa dengan jadi, penganiayaan itu, apakah bisa ada jadi. bisa? Nggak perlu jangka panjang, jangka pendek aja habis minum atau makan atau mengkonsumsi narkoba, nalarnya kan nggak jalan, cara berpikir jernihnya nggak ada. Jadi orang terbawa pada refleks lebih banyak dan kemudian cara berpikir yang tidak nggak jelas gitu. Makanya orang hanya melihat dia aja kemudian dia menjadi marah. Aneh kan? Nah ini menurut saya keanehan ini harus dicari tahu. Apa yang membuat anak ini menjadi seperti itu? Memang mengkonsumsi barang-barang seperti itu berdampak karena otaknya nggak jalan, nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Sehingga ngomongnya ngaco, kemudian apa yang diutarakan itu nggak masuk di akal, kalau ditanya pertanyaan jadi jawabnya salah. Nah ini seperti ini gitu, dan itu nggak perlu jangka panjang, jangka pendek aja begitu mengkonsumsi pasti langsung terjadi seperti itu, gitu Hmm, Mas. oke. Oke, oke. Berapa lama sih, Bun, untuk orang yang apalagi masih muda ya, itu mengkonsumsi barang terlarang itu untuk pulih 100 normal 100%, Bun? Hmm, agak sulit saya mengatakannya karena tiap orang beda. Dan gini, orang yang mengalami masalah dengan kecanduan itu kan harus dicari penyebab dalam dirinya. Misalnya dia sering kecemasannya ada, anxiety-nya besar, stresnya besar sehingga depresi dan sebagainya sehingga dia minum, dia menggunakan narkoba. Itu harus dicari tahu penyebabnya apa. Kalau dia masuk ke ditangkap, masuk ke penjara, terus dapat rehabilitasi, itu di detox pasti. Di detox agar kemudian racun-racunnya keluar lah. Tetapi kalau masalah dalam dirinya tidak diperbaiki, tidak dibantu dia untuk berpikir lebih baik tentang dirinya, bahwa saya harus cari onar agar saya bisa dikenal orang. Itu kan udah salah. Nah, itu harus dibenarkan dulu, juga diarahkan bagaimana dia kalau ada kecemasan, kalau tidak terkenal jadi gimana, itu harus dibantu dulu. Harus Hmm. ibaratnya diberikan treatment supaya dia bisa menerima dirinya apa adanya gitu. Dan mencari hal lain yang lebih positif untuk menaruh eksistensinya dia itu. Dan Hmm. kalau kita lihat bahwa orang-orang ini kan sebetulnya kayak tadi saya lihat fotonya kan cantik dan sebagainya. Apa yang dia bisa lakukan dengan kemampuannya? Dia punya kemampuan nggak? Gitu. Jangan hanya mengandalkan fisiknya aja dari luar, casingnya aja. Tetapi ada nggak dari cara pemikirannya, berani berpikir out of the box, kreatif, berpikirnya kritis, itu akan menjadikan satu hal yang membuat dia bisa bereksistensi tidak dengan cara seperti yang sekarang dia lakukan gitu. Dan kalau Oh. saya melihatnya juga karena dia tidak punya stimulasi moral yang baik, sehingga nggak ada empati pada orang lain. Jadi hidupnya nggak ada yang mengarahkan sebetulnya. Sementara kalau moral ditanamkan sejak usia dini, itu yang akan menjadi rambu-rambu dalam dirinya. Gitu, Mas. Mungkin siapa yang bisa merubah dia, Bun? Atau diri Ya, dia sendiri? kalau dari harusnya merubah dia, tetapi pasti kan dibantu dari eksternal dulu. Hmm. Kalau dia di penjara atau dimasukkan ke tempat rehabilitasi, saya rasa di situ ada psikolognya. Itu kemudian bisa membantu untuk kemudian mengetahui penyebab awalnya kenapa dia menggunakan obat terlarang atau apa, kenapa kok dia cara melihat dirinya seperti ini, kenapa target hidupnya adalah hal-hal yang sepele untuk pergi
ke klub malam dan sebagainya gitu. Itu kan kayak orang nggak ada hal lain yang bisa dia lakukan, dia pikir target hidupnya hanya senang-senang aja gitu. Nah, ini yang harus diajarkan. Jadi kalau anak sudah bisa mencari uang dengan jadi vlogger lah, jadi apalah, atau influencer atau apa. Jadi this is a bad influence. Apa orang yang memberikan influence yang jelek ya nggak bagus untuk itu. Tapi untuk remaja mungkin jadi keren gitu. Nah itu jadi kan salah arah. Jadi orang-orang ini kalau sudah bisa mendapatkan uang dengan cara seperti itu, kadang-kadang dia pikir kebahagiaannya itu nempel di uang. Padahal banyak hal bisa kita beritahu kepada dia bahwa dia bisa bahagia dengan cara yang berbeda. Dia bisa punya target hidup yang berbeda dari apa yang dia lakukan sekarang. Seperti itu. Oke, siap. Bun, terakhir Bun, mungkin pesan-pesan untuk Candika, Cika Bun, agar lebih baik ke depannya secara psikologi, secara mental mungkin. Harus ada orang yang mendampingi, membimbing yang lebih positif. Keluar dari circle yang lama. Mencoba untuk melihat gambaran dirinya yang baik seperti apa. Jadi melihat gambaran, merefleksi ulang tentang konsep dirinya. Lalu mengevaluasi itu dengan cara yang baik. Sehingga percaya dirinya tidak ditempelkan kepada hal-hal yang negatif. Lalu kemudian membantu menstimulasi moralnya untuk bisa lebih berempati pada orang, bisa memiliki kontrol diri sehingga tidak marah terus langsung mukul apa langsung itu. Nah, itu harus diajarkan. Lalu kemudian juga harus ada nurani. Nurani itu bisa ada kalau dia diajarkan sejak kecil sehingga dia tahu oh kalau perbuatan gitu itu sebenarnya nggak baik ya, memukul orang, memberikan apa respon negatif kepada orang tuh nggak baik ya. Harus punya respect pada orang, memiliki kindness pada orang, memiliki fairness pada orang. Karena itu kalau nggak diajarkan nggak akan bisa tumbuh dengan baik pada diri seseorang. Makanya orang tuanya, lingkungannya harus memberikan hal-hal positif seperti ini. Jangan dia dikagumi atau kemudian memberikan itu karena dia punya dana atau uang banyak sehingga dia bisa kemudian merasa dia paling hebat di dunia karena hal itu. Gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih Bunda penjelasannya.